Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil tugas UAS statistika dan probabilitas. Dari kelompok 1, yang pertama ada Alvan Indra Uma, yang kedua ada Ilusia Jiro, yang ketiga ada saya sendiri, Saleh Sari, dan yang terakhir ada Vina Rahmadewi. Untuk detail materinya, yang pertama pengantar, yang kedua penyajian data, yang ketiga distribusi frekuensi, yang keempat diagram lingkaran, yang kelima grafik distribusi frekuensi, dan yang terakhir ada kurva begitu. Selanjutnya ada kesalahan penyusunan distribusi frekuensi. Statistika. Statistika yaitu suatu ilmu yang merupakan cabang lain dari matematika yang pada dasarnya bukan mengumpulkan data atau fakta-fakta, tetapi merupakan ilmu kira-kira yang hanya mengetahui sebagian dari populasi namun membicarakan sesuatu dengan populasi. Terbagi menjadi statik deskriptif dan statik inferensial atau induktif. Statik deskriptif yaitu membahas mengenai pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta perhitungan nilai dari suatu data tanpa analisis, tanpa generalisasi, tanpa pengujian hipotesis, dan hanya melakukan perhitungan-perhitungan saja. Disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, antara lain min, modus, median, berdiagram, histogram, poligon, dan lain-lain. Selanjutnya ada statik inferensial atau induktif, yaitu mempelajari bagaimana pengambilan keputusan dilakukan dan sekaligus menginterpretasikan data yang sudah ada dengan analisis, generalisasi, pengujian hipotesis. Jenis data itu ada dua, ada data kuantitatif dan data kualitatif. Yang pertama data kuantitatif yaitu data yang berbentuk bilangan. Data kuantitatif sendiri terbagi menjadi dua, ada data diskrit dan data kontinu. Data diskrit yaitu mempunyai salah satu bulat utuh, contohnya data jumlah mahasiswa, jumlah kursi, jumlah bus, dan lain-lain. Selanjutnya data kontinu yaitu mempunyai suatu pecahan atau tidak utuh, contohnya data berat badan, data jarak tempuh, data jumlah bahan baku, dan lain-lain. Selanjutnya data kualitatif yaitu data yang berupa kategori sifat atau ciri khas. Selanjutnya yaitu data kualitatif yaitu data yang berupa kategori sifat atau ciri khas tertentu. Data kualitatif terbagi menjadi sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Selanjutnya tinggi, sedang, rendah. Selanjutnya sangat baik, baik, tidak baik, sangat tidak baik. Berdasarkan bentuk angkanya itu ada dua, ada data tunggal dan data kelompok. Data tunggal yaitu data statik yang angka-angkanya merupakan satu unit atau satu kesatuan tidak dikelompokkan. Data kelompok yaitu data statik tiap unitnya terdiri dari sekelompok angka, contohnya 80-84, 75-79. Dan berdasarkan waktu pengumpulannya terbagi menjadi dua, yaitu data seketika dan data urutan waktu. Data seketika yaitu data statik yang mencerminkan keadaan pada suatu waktu saja, contohnya pada semester genap 2020 sampai 2021. Dan data urutan waktu yaitu data statik yang mencerminkan keadaan dari waktu ke waktu secara berurutan, contohnya jumlah mahasiswa yang lulus dari tahun 1996 sampai 2006. Distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Kelebihannya dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh, dan kekurangannya rincian atau informasi awal menjadi hilang. Jenis-jenis distribusi frekuensi ada tiga, distribusi frekuensi biasa, distribusi frekuensi relatif, dan distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi biasa yaitu distribusi yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Distribusi frekuensi ada dua jenis, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi peristiwa atau kategori. Selanjutnya, distribusi frekuensi relatif yaitu distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya tidak dinyatakan dalam bentuk angka mutlak, akan tetapi setiap kelasnya dinyatakan dalam bentuk persentase.
Selanjutnya distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi yang nilai frekuensinya diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Distribusi frekuensi kumulatif dibagi dua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Selanjutnya, penyajian data. Tabel distribusi frekuensi merupakan alat penyajian data statistika yang berbentuk kolom dan lajur baris, yang di dalamnya termuat angka-angka yang dapat menggambarkan pembagian frekuensi dari variabel yang sedang menjadi objek penelitian. Sebelum menggunakan tabel, ada 3 tahapan yang perlu dilakukan pada data, yaitu penyusunan, penyederhanaan, dan pengelompokan. Contoh distribusi frekuensi data tunggal. Diketahui data berikut yaitu ada 60, 50, 75, 60, 80, 40, 60, 70, 100, dan 75. Yang pertama, tahap penyusunannya dari yang kecil dulu, 40, 50, 60, 60, 60, 70, 75, 75, 80, dan 100. Selanjutnya, tahap penyederhanaan. Dan yang ketiga, jika data yang diperoleh banyak atau besar data kelompok, jumlah lebih besar dari 30 atau N lebih dari 30, sebaiknya data itu disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data kelompok. Yaitu contoh tabelnya. Selanjutnya, distribusi frekuensi data kelompok. Tabel distribusi frekuensi data kelompok adalah satu jenis tabel statik yang di dalamnya disajikan pencarahan atau distribusi frekuensi dari data angka. Angka-angka tersebut dikelompokkan atau dalam setiap unit terdapat sekelompok angka. Contoh soalnya, nilai ujian tes psikotes 65 peserta adalah sebagai berikut: 30, 25, 90, 42, 50, 45, 26, 80, 70, 70, 60, 45, 46, 50, 40, 78, 55, 43, 56, 58, 42, 52, 53, 68, 50, 40, 78, 36, 42, 35, 60, 85, 30, 68, 82, 87, 25, 82, 27, 25, 75, 76, 74, 71, 72, 63, 63, 62, 65, 61, 50, 50, 51, 56, 58, 57, 64, 60, 65, 74, 70, 72, 90, 88, 84, 90, 75, 75. Cara membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok. Yang pertama, tentukan range atau jangkauan data atau R. Range itu nilai tertinggi sampai nilai terendah plus 1. Yang kedua, tentukan banyak kelas atau K. Rumus seterusnya, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Yang ketiga, tentukan lebar kelas atau C. C sama dengan R per K. Langkah keempat, tentukan limit bawah kelas pertama dan kemudian batas kelas bawahnya. Langkah kelima, tambah batas bawah kelas pertama dengan lebar kelas untuk memperoleh batas atas kelas. Yang keenam, tentukan limit atas kelas. Yang ketujuh, tentukan nilai tengah, dan yang terakhir tentukan frekuensi. Sekian dari saya, Safa Yapsari, dengan NIM 191 080 200 144. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Vina Rahma Dewi, NIM 191 080 200 159. Di sini saya akan melanjut presentasi dari teman saya, yaitu pengertian dari limit, batas, nilai tengah, dan lebar kelas. Yang pertama itu limit kelas atau tepi kelas, nilai terkecil atau terbesar pada setiap kelas. Batas kelas, nilai yang besarnya 1 desimal lebih sedikit dari data aslinya. Nilai tengah kelas, nilai tengah antara batas bawah kelas dengan batas atas kelas. Yang keempat yaitu lebar kelas, selisih antara batas bawah kelas dengan batas atas kelas. Setelah mengurutkan dari data terkecil ke data yang terbesar, menentukan jarak atau range. Rumusnya yaitu data tertinggi dikurangi data terkecil. R sama dengan 94 dikurangi 25 sama dengan 69. Menghitung jumlah kelas K sama dengan 1 plus
3,3 long n sama dengan 1 plus 3,3 long 65 sama dengan 1 plus 3,5 dikali 1,8192 yang hasilnya yaitu 6,98 sehingga dibuatkan menjadi 7. Langkah keempat yaitu menghitung panjang kelas yaitu P. P sama dengan R dibagi K. 69 dibagi 7 hasilnya 98 dan dibuatkan menjadi 10. Limit bawahnya yaitu sama dengan 25. Batas bawah 25 dikurangi 0,5 sama dengan 24,5. Batas atas sama dengan 24,5 ditambah 10 sama dengan 34,5. Limit atas sama dengan 35. 34,5 dikurangi 0,5 sama dengan 34. Promise me no promises. Langkah ke-9 yaitu hitung batas panjang interval kelas. 25 ditambah 10 kurangi 1 sama dengan 34. 35 ditambah 10 kurangi 1 sama dengan 44. 45 ditambah 10 kurangi 1 sama dengan 54. 55 ditambah 10 kurangi 1 sama dengan 64. 65 ditambah 10 kurangi 1 sama dengan 74. 75 ditambah 10 kurangi 1 sama dengan 84. Dan yang terakhir 85 plus 10 dikurangi 1 sama dengan 94. Langkah ke-10 yaitu menentukan nilai tengah kelas sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 yaitu 24,5 ditambah 34,5 dibagi 2 hasilnya 29,5. Frekuensi kelas pertama. Tabel distribusi frekuensi nilai ujian tes psikopat peserta pada tabel berikut. Promise me no promises. Distribusi frekuensi relatif. Rumus F relatif kelas ke I sama dengan F dibagi N dikali 100%, di mana N sama dengan jumlah data. Distribusi nilai ujian tes psikotes pada tabel berikut. Relatif sama dengan 6 dibagi 65 dikali 100% sama dengan 9,2%. Relatif sama dengan 8 dibagi 65 dikali 100% sama dengan 12,3%. Relatif sama dengan 11 dibagi 65 dikali 100% sama dengan 17%. Relatif sama dengan 14 dibagi 65 dikali 100% sama dengan 22%. Relatif sama dengan 12 dibagi 65 dikali 100% sama dengan 18%. Relatif 8 dibagi 6,5 dikali 100% sama dengan 12,3%. Relatif sama dengan 6 dibagi 65 dikali 100% sama dengan 9,2%. Won't you ride with me, see where this thing goes. Distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi nilai ujian tes psikotes pada tabel berikut. Distribusi frekuensi kumulatif kurang dan lebih dari pada tabel yang telah dicantumkan. Sekian presentasi dari saya yang akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kenalkan, nama saya Alvan Indra Kusuma dengan NIM 1910802000273. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Vina tadi. Selanjutnya adalah distribusi frekuensi relatif kumulatif. Adalah sebuah distribusi frekuensi yang mana nilai frekuensi kumulatif juga menjadi nilai frekuensi relatif atau dalam bentuk persentase atau simbol persen. Nah, rumusnya yaitu F kum dalam kurung persen kelas ke I sama dengan F kum per N kali 100%. Nah, yang pertama yaitu ada distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang dari. Dari hasil kurang dari itu didapatkan yang F kum persen ke 1 0,65 dikali 100% dengan hasil 0% sampai dengan F kum ke 8, yang mana 65 per 65 dikali 100% dengan hasil 100%.
Lalu setelah itu ada distribusi frekuensi relatif atau Fkum persen lebih dari. Yang pertama ada 65/65 dikali 100% dengan hasil 100% hingga Fkum ke-8, yaitu 0/65 dikali 100% sama dengan 0. Nah, untuk distribusi frekuensi relatif kumulatif ini kurang dari dan lebih dari itu sebenarnya adalah terbalik. Jadi hasil untuk Fkum kurang dari dimulai dari yang pertama dengan hasil 0% hingga ke yang 8 dengan hasil 100%, dan sedangkan frekuensi relatif kumulatif lebih dari yaitu kebalikan dari kurang dari tadi, yang mana dengan Fkum yang pertama yaitu dengan hasil 100% hingga ke 0. Nah, untuk distribusi nilai ujian tes psikotes seperti tabel yang telah tercantum. Selanjutnya yaitu distribusi frekuensi relatif kumulatif. Yang pertama yaitu distribusi nilai ujian tes psikotes dengan frekuensi interval kelas dan dengan interval kelas dan frekuensi yang telah tercantum, yang diubah ke frekuensi relatif kumulatif kurang dan lebih dari dalam bentuk persentase seperti yang telah dicantumkan pada tabel yang ada di presentasi. Selanjutnya yaitu grafik histogram dan poligon frekuensi. Dan histogram atau diagram batang digunakan untuk lebih memahami persoalan secara visual, yang mana diagram batang, lambar batang diambil dari selang kelas yang frekuensinya itu masing-masing kelas ditunjukkan oleh tinggi batang. Nah, langkah-langkah membuat histogram. 1. Buat absis atau sumbu mendatar X yang menyatakan nilai, dan ordinat yaitu sumbu tegak Y yang menyatakan frekuensi. Kedua, buatlah skala absis dan ordinat. Yang ketiga yaitu buat batas kelas dengan cara setiap tepi bawah kelas dikurangi 0,5. Dan yang terakhir yaitu membuat tabel distribusi frekuensi untuk membuat grafik histogram. Nah, di sini ada contoh tabel yang telah tertera akan dibuat bentuk histogram. Nah, ini adalah gambar dari grafik poligon dan grafik histogram dari tabel yang telah dicantumkan tadi, yang mana poligon frekuensi adalah grafik garis yang menghubungkan nilai tengah dari setiap interval kelas. Agar ujung kiri dan kanan tertutup, maka perlu ditambah satu kelas pada kelas pertama dan satu kelas lagi sesudah kelas terakhir dengan frekuensi masing-masing 0. Oke, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ilusya Insiro. Kenalkan, nama saya Ilusya Insiro dengan NIM 191080200155. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni kurva Ogive. Kurva Ogive yaitu untuk membentuk grafik Ogive terlebih dahulu mencari nilai frekuensi kumulatif. Sedangkan distribusi frekuensi kumulatif itu sendiri adalah distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Dan tabel berikut didapatkan dari perhitungan frekuensi kumulatif kurang dan lebih dari sebelumnya. Didapatkan kurva Ogive sebagai berikut, kurang dari intervalnya naik dan lebih dari itu akan turun. Untuk diagram lingkaran atau pie chart merupakan suatu lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian lingkaran, di mana besar setiap bagian lingkaran tergantung dari besar kecil variabel. Perhitungan nilai bagian lingkaran dihitung berdasarkan persentase. Langkah membuat diagram pie antara lain rumusnya F per DFI kali 100%, di mana DFI itu jumlah frekuensi. Ini seperti rumus untuk mencari nilai relatif. Tabel di samping itu merupakan persentase nilai ujian tes psikotes dari perhitungan
diagram lingkaran tersebut atau dari rumus relatif. Didapatkan diagram lingkaran sebagai berikut. Untuk nilai 25 sampai 34 didapatkan 9,2. Untuk nilai 35 sampai 44 didapatkan nilai 12,3. Untuk nilai 45 sampai 54 didapatkan 17. Untuk nilai 55 sampai 64 didapatkan 22. Untuk nilai 65 sampai 74 didapatkan 18. Nilai 75 sampai 84 didapatkan 12,3, dan yang terakhir nilai 85 sampai 94 didapatkan 9,3. Untuk yang terakhir yakni kesalahan penyusunan distribusi frekuensi. Di sini kita mengambil contoh dua tabel. Tabel yang A, kelasnya mulai dari 27 sampai 32, frekuensinya 1, dan yang terakhir kelas 50 sampai 55 dengan frekuensi 2. Untuk permasalahan pada tabel distribusi frekuensi bagian A, kesalahan yang ada pada tabel tersebut terletak pada baris keempat. Bisa terlihat di lingkaran yang di bawah tabel bawah. Pada baris keempat kolom kelas tersebut, interval kelas atau panjang lebar kelas tidak sama dengan panjang atau lebar kelas pada baris sebelumnya. Interval kelas pada baris keempat yakni 45 sampai 49 1 sama dengan 5. Interval kelas pada baris sebelumnya 44 sampai 39 itu hasilnya 6. Sehingga interval pada baris keempat ini berbeda dari yang lain. Untuk permasalahan pada tabel B, bagian B, kesalahan berkaitan pada batas atas dan batas bawah. Alasannya, pada tiap baris batas atas dan batas bawah seharusnya tidak bernilai sama, melainkan ada batas nilai untuk batas atas dan batas bawah. Contohnya, ambil baris pertama dan kedua kolom kelas. Baris pertama itu yakni 5 sampai 9. Baris kedua harusnya 10 sampai 14, bukan 9 sampai 13. Untuk itu, jika menghiraukan penggunaan batas atas dan bawah, kesalahan berikutnya terletak pada baris 4 kolom kelas, yaitu interval kelas yang tidak sesuai dengan interval kelas pada baris sebelumnya. Sehingga apabila yang atas 5 sampai 9 itu hasilnya 4 semuanya, tapi di 9 sampai 13 itu hasilnya cuma 3. Dan yang 17 sampai 20 itu hasilnya 3, jadi nanti berantakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In my rose-tinted dreams, wrinkles silk on my sheets. I don't see nobody but you. Boy, you got me hooked up to something. Who could say that they saw us coming? Tell me